lebih banyak diarahkan untuk memusnahkan sampah karena sampah selalu bertambah jumlahnya seiring dengan pertumbuhan populasi, ya, sehingga kalau tidak ada konversi sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat akan tertumpuk seperti di gambar-gambar samping ini. Ini tempat pembuangan sampah akhir. Di antara orang-orang ini adalah Dr. Mian, juga ada saya, ada juga Pak Dwi barangkali di situ. Kalau saya tukang fotonya, jadi nggak kelihatan. Ada Pak Dika, yang juga dosen di Teknik Kimia ITB. Nah, tanggal 25, tanggal 1, dan tanggal 4 November, itu juga bisa kalian ikuti. Mungkin tanggal 4 juga menarik, dari kalian yang hampir lulus nanti, kalau ingin meneruskan sekolah ke S2 ke Zhejiang University, kita punya koneksi dengan Dr. Mian ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Beliau senang sekali kalau bisa mendapatkan mahasiswa dari lulusan Teknik Kimia ITB. Ya, diingat tanggal-tanggal ini, setiap kali saya edarkan undangan menjelang acara ini. Begitu Pak Dwi, silakan mundur. Saya akan menyampaikan bahan kuliah saya. Bahan kuliah saya berupa yang satu adalah salinan dari bahan kuliah yang disiapkan oleh Dr. Mian karena banyak di antara atau bahkan ya pada kuliah yang pertama banyak yang kalian yang hadir, tapi pada kuliah kedua dan kemarin, Senin kemarin kuliah yang ketiga, tidak ada mahasiswa SU yang hadir. Padahal di sana banyak cerita keteknikan yang saya belum tentu bisa cerita selengkap itu. Nah, di sini saya coba untuk menyampaikan ulangan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan di samping ulangan dari Dr. Mian juga ada di buku kita ya. Posisinya salah, biar sajalah. Saya mulai. Pada hari ini, salah ya, 30 September ini ya, 30 September kita bicara konfigurasi boiler. Kemudian kita bicara kinerja boiler. Lalu pada kuliah minggu depan, hari Rabu 1 jam, itu kita bicara mengenai sifat kukus, steam table, steam properties yang hari ini sudah kita mulai. Hari Kamisnya kita bicara mengenai steam turbine. Semua itu ada di buku saya. Untuk minggu depan mohon dibuka halaman bukan bab 4. Minggu depan dan berikutnya adalah bab 4, berikutnya lagi bab 4 dan akhirnya kita mengakhiri kuliah ini pada bab 5. Sesudah bab 5 kita akan menghadapi ujian modul lagi ya. Begitu kira-kira rencana kuliah kita. Sesudah ujian modul kita masuk ke bab 5. Bab 5 masih mengenai kukus, steam, bab 6 nanti turbin gas yang akan diajar oleh Pak Tirto. Baik, saya lanjutkan ini kalau kita bicara mengenai steam system, saya mungkin akan mengundang Pak Rusmanto juga, teman saya, alumni kita yang mahir sekali dalam steam system. Ini kita bisa membagi permasalahan steam system ini beberapa bagian. Penyiapan bahan bakar, kemudian bagaimana kita mengontakkan bahan bakar dengan udara pembakar. Tentu saja kalau bahan bakarnya udara tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Bahan bakar cair juga tidak terlalu sulit. Nah, kalau bahan bakarnya padat itu yang agak menyulitkan. Sepertinya boiler yang berbahan bakar gas sudah jarang, kecuali yang kecil-kecil, kecuali yang untuk rumah tangga. Saya bisa cerita di sini,
di rumah saya ada boiler dengan bahan bakar gas LPG. Di mana itu? Siapa yang bisa menebak? Boiler kecil. Boiler tugasnya membuat air panas dan membuat steam kalau dilanjutkan. Nah, tentu saja boiler di rumah saya adalah pemanas air di kamar mandi. Nah, kontaknya gampang saja. Kontaknya. Lalu ada sistem pembakaran. Kita bisa juga lihat kalau kita bongkar pemanas air atau kita lihat kompor LPG. Nah, di sana juga ada sistem pembakaran. Di kompor LPG ada desain yang tanpa alat yang bergerak, no moving part, bisa mencampurkan udara dengan LPG gas. LPG yang sudah dalam bentuk gas. Bagaimana itu cara mencampurkannya? Yaitu dengan membuat sebuah alat yang disebut dengan ejector. LPG dengan tekanan tinggi, kira-kira 7 bar, dilewatkan nozzle. Nah, di sekitar nozzle udaranya akan tertarik dan di sana ada pencampuran sehingga api yang kita lihat di kompor kita warnanya biru, malah kadang-kadang pucat, biru pucat yang menandakan pembakaran. Bagus sekali. Nah, di dalam boiler besar tentu saja ini menjadi masalah yang tidak gampang. Apalagi kalau bahan bakarnya padatan. Selanjutnya kita bicara mengenai saluran air menjadi steam. Selanjutnya saluran air di dalam boiler tadi dilanjutkan saluran steam menuju tempat-tempat yang memerlukan steam. Apakah turbin, ataukah pemanas, ataukah reaktor. Steam dipakai untuk reaksi steam reforming, berarti steam masuk ke reaktor. Penyediaan air umpan boiler, Pak Chandra cerita sedikit mengenai air, tetapi air umpan boiler memerlukan kekhususan. Nah, yang tadi saya ceritakan, kalau saya bisa mengundang Pak Rusmanto, kita bisa mendengarkan beliau bagaimana air umpan boiler harus disiapkan sebaik mungkin. Kalau tidak, kalian udah dengar dari Pak Chandra apa yang terjadi. Sistem air pendingin. Aku dapat normal tuh haram banget. Rupanya ada yang tidak memperhatikan kuliah saya, lebih baik mundur saja diri, isi absen, tidur, atau ngobrol, silahkan. Kalau di ruang kelas saya bisa meninggalkan kelas, di sini saya nggak bisa karena dicatat oleh ITB. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini semua gambaran menyeluruh mengenai apa yang akan kita bahas. Mulai dari penyediaan bahan bakar sudah lewat minggu-minggu pertama, kemudian dibakar. Ini adalah sistem pembakaran di dalam boiler, disebut dengan furnace, tempat mengungkung api, namanya furnace. Kemudian jalurnya itu gas hasil pembakaran yang panas dibawa keluar, itu memerlukan penanganan khusus juga, diantaranya adalah kebersihannya, kandungan polutannya. Di antara kandungan polutan yang selalu menarik perhatian, kalau kita bicara batu bara, polutannya bisa dikhawatirkan mengandung SO2. Nah, ini merupakan polutan yang sangat tidak baik bagi kita semua. Nah, di samping bahan bakar, tentu saja ada kontaktor dengan udara. Nah, di sini udaranya masuk melalui FD fan, forced draft fan, atau melalui udara yang dipakai mendorong bahan bakar. Ini mendorong bahan pneumatic air. Pneumatic artinya mengangkat dengan udara. Ya, lalu ada yang kuning ini apa?
apa kuning, apa ini namanya, warna ini, jingga, warna pink. Ini adalah heat exchanger, gas panas. Sayang kalau dibuang. Saya kira saya sudah menjelaskan. Gas panas ini kalau dibuang merupakan rugi-rugi. Diambillah panasnya oleh udara yang akan masuk ke dalam. Nah, dengan memasukkan kembali energi sensibel, panas sensibel gas, maka kebutuhan bahan bakar akan turun. Ya, beberapa persen, mungkin 2%, 5% kebutuhan bahan bakar turun akibat dari preheated air. Ini yang disebut dengan penghematan bahan bakar. Zaman sekarang penghematan bahan bakar ini sangat diperhatikan. Jalur yang kedua kita bisa lihat dari apa ini namanya. Air dan kukus, mana ini airnya? Ya, dari sini. Cerita Pak Chandra sampai di sini. Mulai dari sini cerita kita. Air disisihkan semua pengotornya supaya tidak mengakibatkan kerak. Tidak mengakibatkan lumpur pengendapan. Dimasukkan ke sini. Nah, saya berhenti dulu di sini. Air yang relatif dingin, temperatur 200 barangkali dikenakan api. Selalu saya ingatkan supaya dia segera menyerap panas dari api supaya apinya cepat dingin. Kalau tidak, tungkunya, furnace-nya akan rusak, ya. Nah, selalu dipasang penguapannya di daerah api. Nah, sesudah jadi uap saturated, dipanasi menjadi superheated atau dipanasi lanjut. Belum superheated ini, nanti ini masih belum jadi, tapi ini masih uap yang dalam gelembung. Nah, di sini gelembungnya dilepas. Ini yang disebut dengan steam drum. Gelembungnya dilepas, nah baru di sini hasil pelepasannya adalah saturated steam. Saturated steam adalah steam yang tepat berada pada titik didih dan tekanan uapnya. Itu saling berhubungan. Saturated steam tidak bisa diantarkan langsung ke pemakai. Kalau diantarkan langsung dia segera mengembun. Begitu menerima kehilangan panas. Dia dipanaskan di superheater. Nah, kemudian menjadi superheater boleh diantar kemana-mana. Salah satunya diantar ke ini turbin. Keluaran dari turbin dipanasi ulang. Nah, dan makanya dalam buku saya ada reheat. Ini adalah steam bekas dari turbin yang dipanasi ulang supaya kemampuannya bertambah untuk turbin-turbin berikutnya. Turbin tekanan tinggi, turbin tekanan menengah, turbin tekanan rendah. Nah, keluar dari turbin berupa uap jenuh lagi, tapi tekanan rendah. Kondensor ini adalah uap jenuh, tekanannya rendah, bahkan di bawah atmosfer, didinginkan. Nah, inilah sistem air pendingin yang sepintas saya sampaikan kemarin. Sayang ini nggak ada gambar dari cooling tower-nya. Nah, rupanya cooling tower di antara kedua-duanya ini ada cooling tower, ya. Generator memanfaatkan daya mekanik memutarnya, kemudian menghasilkan listrik. Nah, ini semua adalah gambaran dari sistem utilitas yang akan kita pelajari. Mahasiswa, saya berhenti dulu sebentar. Kalian siapkan kertas 1 lembar saja untuk menulis tugas atau kuis pendek saja. Siapkan kertas itu dengan aturan administrasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dwi atau Pak Haryo atau Bu Aisyah bagaimana menuliskan
administrasi dokumen kalian, termasuk nama file. Ya, berikutnya saya cerita lagi. Ini setengah waktu ini kita cerita. Nah, kuisnya tentu saja bagian dari cerita saya tadi ya. Ini ada salah penempatan, ini baru aja saya salin. Ini adalah materi yang dikuliahkan oleh Dr. Mian pada hari Senin. Ini juga tipe boiler yang lain. Kalau di sini apinya digungkung dan segera ada pemanas yang ada pipa-pipa yang menerima panas. Nah, kalau di sini ini apinya ada digungkung juga di sini. Ini yang disebut dengan circulating fluid ice bed. Fluid ice bed ini fluid ice bed. Ada tumpuan pasir, ada tumpuan batu bara, ada tumpuan bahan bakar biomasa dan sebagainya. Berayun-ayun, naik turun, kiri kanan, seperti cairan, makanya diberi nama fluid ice bed. Fluid ice bed ada bermacam-macam. Kebetulan yang saya gambarkan ini, saya salin ini adalah yang disebut jenis circulating. Karena begitu tingginya aliran gas, kadang-kadang partikel kecilnya terbawa. Nah, kalau terbawa, dia akan sayang kalau ke sana diturunkan kembali. Ini fungsi yang ada di sini sedang saya tunjuk ini adalah siklon. Cyclone. Tulisannya seperti bahasa Inggris biasa, cyclone. Pusaran angin, tornado. Terkenal sekali ya. Nah, partikel yang kecil, apakah itu pasir pembuat fluidisasi, ataukah batu bara, ataukah sampah, balik lagi ke sini. Begitu seterusnya dia berputar terus. Nah, harapannya gas yang sudah ke sini itu bersih. Kalau bersih dari pasir, bersih dari partikel bahan bakar. Nah, kalau di sini nggak dikhawatirkan pasirnya itu mengganggu. Nggak ada, karena bahan bakarnya butiran batu bara yang lembut sekali. Begitu disemburkan, dia langsung terbakar sampai habis. Lembutnya lembut sekali. Seperti bedak yang dipakai oleh para wanita. Karena kecil, kecepatan reaksi besar, hilang dia, habis. Beda dengan yang di sini. Saya cek dulu apakah slide saya bergerak dengan baik. Pak Dwi atau Haryo, siapa yang menjaga saya? Slide saya bergerak dengan baik? Bergerak tadi Pak, coba dinaikkan. Ya, Pak. Ini? Nah, bergerak Pak. Ya. Mau saya juga bergerak dengan baik ya. Nah, diharapkan di sini gas sudah bersih dari partikel. Tapi sebenarnya sayang ya, mungkin temperaturnya sudah rendah. Untuk menjaga turunnya temperatur terlalu tinggi, tentu saja bagian ini diisolasi dengan kuat. Beda dengan yang sebelumnya. Isolasinya juga kuat, tetapi kekhawatiran panas hilang berkurang. Karena segera sesudah terjadi reaksi pembakaran diserap oleh air. Menjadi uap, walaupun baru sebagian gelembung-gelembung uap saja di sini. Di sini enggak. Sampai di sini masih belum ada yang menyerap panas di dalam gas. Nah, dia turun ke bawah, masih belum percaya rupanya. Partikelnya dijatuhkan lagi di sini. Harapannya partikel kecil-kecil bisa diendapkan di sini sehingga gas yang naik ke atas sudah bersih. Sudah bebas dari partikel. Kenapa? Partikel harus dihindari dalam aliran. Itu yang disebut dengan abrasi. Gosokan, amplas. Amplas itu bahasa Inggrisnya adalah abrasion paper.
lewat pipa-pipa yang memanfaatkan. Saya lupa ini pipanya apa saja, merah, oranye, merah, ini semuanya adalah simbol-simbol ya. Mungkin yang biru kalau saya tebak ini economizer, air yang sebelum masuk boiler. Yang biru muda, yang biru tua biasanya air preheater. Ya, dari warna kadang-kadang dijadikan simbol. Nah, yang orange bukan orange, ini apa, pink atau merah jambu. Ini kemungkinan adalah evaporatornya, tempat penguapannya. Ya, kalau kita lihat pada daerah sini, di sini air preheater-nya, air preheater lepas sudah di luar sama sekali. Kemudian di sini evaporator yang hijau, perlu diserap lagi pakai steam yang dinaikkan temperaturnya, yang coklat, diserap lagi oleh superheater, menaikkan temperatur steam pada tekanan konstan. Dilihat ya bedanya, kapan panas diserap. Ya, ini satu tipe. Kita bicara boiler, lalu sering ditanya, boilermu tipe apa? Nah, kalau ditanya begitu, bisa langsung menjawab tipe fluidized bed, tipe circulating fluidized bed, tipe fixed bed. Tapi juga jawabannya tipe fire tube, tipe water tube. Nah, ini saya menemukan sebuah cara mengklasifikasi, cara mengelompokkan, cara menjenis-jeniskan. Apa yang bisa kita lihat di sini? Kalau kita mengelompokkan berdasarkan posisi air yang akan menjadi steam, posisinya terhadap api, kurang tulisannya ya, posisinya terhadap api. Ini salinan dari internet sehingga saya nggak bisa mengoreksi. Posisinya bisa apinya di dalam pipa-pipa, airnya di luar pipa. Apinya di dalam pipa, pipanya menerobos genangan air, nah, airnya ada membentuk genangan. Kalau ini sebaliknya, airnya dialirkan di dalam pipa, pipanya dipanasi dengan api di luarnya. Ada deretan-deretan jenis, deretan ini kadang-kadang bentuknya berdasarkan bentuk ya, ini berdasarkan bentuk. D-type boiler, bentuk kumpulan pipa berisi air seperti huruf D. Bentuk kumpulan pipa yang berisi air akan menguap berbentuk A, makanya diberi nama E-type. Kalau yang nomor 11, ini nama pembuat yang terkenal. Sangat terkenal dan saya kira masih terkenal ya, kecuali dihajar oleh boiler dari lokal. Kita di Indonesia sudah banyak boiler yang bisa dibuat di Indonesia. Lalu ada juga yang ini, bagaimana mengelompokkan mengenai air dan steam berputar di dalam boiler. Bagaimana paling enak ini, mengelompokkan atas dasar bahan bakar. Coal fire boiler. Nah, ini PLTU, pembangkit listrik tenaga uap di Jawa. Hampir semuanya coal fire, satu saja yang tersisa di Cikarang. Itu menggunakan gas alam. Lalu di Gresik menggunakan dua-duanya. Saya pernah cerita ini rupanya. Ada gas alam, oh enggak, gas alam saja di sana juga. Nah, yang tadi saya
sampaikan ini rencananya di Bandung, nggak jadi. Tapi yang ada sudah mulai diangan-angankan, didesain dan hampir dipasang ini di Palembang. Baik, itu cara-cara pengelompokan. Nanti mungkin kelompok-kelompok ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Ini sudah kita bahas tadi ceritanya. Kalau apinya mengalir di dalam pipa, nah ini apinya mengalir di dalam pipa ya, gas panas atau api. Fire tube. Kalau apinya di luar pipa, pipanya berisi air, nah ini yang biru adalah air, menjadi orange itu orange, bukan orange ya, pink. Itu adalah air dan uap sudah bersama-sama ada. Kemudian menjadi hijau muda, ini adalah steam. Bisa dibaca ini semua, isinya apa, nama-namanya apa ini. Ada downcomer, tempat aliran air turun. Ada riser, tempat air dan gelembung uap naik. Nah, airnya berputar begini. Ini yang disebut jenis natural convection berdasarkan pusaran air natural. Seringkali di sini dipasang pompa supaya kejadiannya cepat. Enggak, di sini dipasang pompa ini. Nah, dengan dipasang pompa di sini akan bisa berputar dengan cepat. Tentu saja apinya juga harus makin besar supaya penguapannya besar dan akhirnya produksi steamnya menjadi makin besar. Saya tidak mau mengulang ini ada di ini salinan dari buku saya juga. Buku saya menyalin entah dari mana, udah lupa, udah lama ini saya salin ini. Gambar 31 dari buku saya. Oh, di sana masih ada industrial boiler. Sketch yang jelek. Ini juga sketch warna-warni tapi nggak terlalu teknikal. Ya, dari jenisnya tadi udah saya sebut dari bahan bakar padat. Kalau dari jenisnya ada bahan bakar padat, ada bahan bakar minyak, ada bahan bakar gas. Tapi dari boiler bahan bakar padat ada, ini termasuk jenis yang mana ini? Fire tube atau water tube? Kita bisa menduga. Ya, menurut saya ini adalah fire tube. Gas panasnya lewat pipa, yang pipa tersebut dicelupkan ke dalam genangan air. Bisa kita lihat ini genangannya sampai di sini. Pipa airnya kira-kira ada ya dibuat di batasan ini. Kalau yang ini apa jelas? Oh nggak ada, ini nggak jelas. Kali ini fire tube atau water tube. Secara teknik gampang, kita simbolnya ini adalah water tube ya, air mengalir di dalam pipa menghasilkan air panas saja ini rupanya. Heating system jadi hanya air panas. Termasuk yang tadi saya ceritakan di rumah tangga banyak orang punya water heater, nah boiler kecil. Boiler didefinisikan bukan hanya membuat steam tetapi juga membuat air panas. Contoh yang paling banyak nyata itu adalah di pabrik tekstil di Bandung Selatan. Boilernya itu menghasilkan air temperatur 80-an. 80 derajat maksud saya. Air 80 derajat ini untuk sizing. Sizing namanya. Membuat tekstil diberi kanji. Kanji itu apa ya? Start itu apa? Bahan baku cilok ya. Cilok itu apa bahan baku cilok itu? Kanji. Ya kanji, tadi udah saya sebut kanji. Ada namanya. Start bahasa Inggris lagi. Bahasa Indonesianya apa? Nah, bahan tepung tapioka tentu saja. Tepung tapioka yang diberi air lalu
dicelupi dengan kain itu akan menjadi mengandung tadi, kemudian dikeringkan dengan panas dari steam atau pewarnaan. Kolam-kolam pewarnaan dipanasi dengan air hangat saja 80 derajat. Nah, itu namanya juga boiler industri, kecil tapi ya. Nah, ini gambar lebih detail. Bisa dicari di internet nanti ya. Karakteristiknya apa sih ini? Bahan bakar ya, bahan bakar murah. Efisiensi ini lebih baik daripada listrik. Nah, ini tulisan dari asisten saya yang ada di ITERA ini. Ya, di ITERA saya punya asisten menulis, coba ini apa. Nah, tulisannya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan efisiensinya lebih baik daripada listrik? Padahal dalam awal kuliah kita, pemanas listrik itu efisiensinya tinggi sekali. Barangkali asisten ini membandingkan panas yang diterima oleh air itu dibandingkan dengan listrik atau bahan bakar yang dipakai untuk memproduksi listrik. Ingat kuliah kita yang pertama, bahan bakar jadi steam jadi mekanik jadi generator menjadi listrik diantar, nah hilangnya banyak itu sampai 30%. Sementara itu kalau langsung hasil bakar saja dimanfaatkan, bisa efisiensinya 40%. Kalau dikungkung dengan baik, ditutup dengan baik 80%. Ya. Saya lewati, ini juga saya lewati saja. Oke, saya berhenti dulu sebentar, barangkali saya berhenti di tempat yang menarik untuk kalian pelajari, kalian evaluasi, kalian kembangkan. Ya, manfaatkan 1/4 dari kertas kalian tadi untuk menulis kuis yang sekarang akan saya diktekan pada kalian. Gantian saya yang diam. 1/4 halaman A4 saja. Tetapi harus lengkap kalimatnya. Ada subjek, predikat, keterangan atau objek. Saya makan nasi. Nah, saya subjek, makan predikat, nasi adalah keterangan. Keterangan penderita itu ya. Saya makan dengan tertib. Nah, tertibnya juga keterangan, sifat bagaimana makan. Nah, kalian menuliskan itu, pendek saja, mungkin 4 kalimat, supaya hanya menempati 1/4 dari halaman A4 kalian. Ya, tulislah klasifikasi boiler berdasarkan yang tadi belum saya jelaskan, yaitu based on working pressure of steam. Nah, kurang ini kalimatnya working pressure ya, working pressure dari steam ya. Kalau boilernya tungkunya sendiri biasanya tekanan kerjanya 1 atmosfer, vakum sedikit. Tapi kalau steamnya bisa, nah kamu tulis di sini. Apa ini maksud dari ini? Kamu tulis 2 di antara 6 jenis ini, 6 jenis. Ada 6 jenis klasifikasi berdasarkan tekanan kerja steam. Tekanan yang steam yang ditimbulkan oleh boiler. Saya beri waktu 5 menit, sementara itu saya minum dulu. Sudah jam 4 nih.
kurang sedikit, sudah waktunya saya minum ya. Tulislah sebuah narasi, jangan lebih dari 4 kalimat. Apa yang dimaksud dengan, misalnya, low pressure steam. Apa yang dimaksud dengan supercritical steam, supercritical boiler. 2 saja. Kalimatnya yang bagus, syukur-syukur kuantitatif. Ada angka. Kita orang teknik, biasakan dengan angka. Dwi, Haryo, Aisyah, tolong disiapkan tempat pengunggahannya. Baik, Pak. Kelasnya dibedakan saja langsung. Ya, disimpan dulu. Kemudian saya lanjutkan kuliah saya. Masih banyak ini yang harus saya sampaikan, tapi semua yang saya terangkan ini ada di buku saya, kecuali gambar-gambar yang pada zaman sekarang gampang sekali diperoleh dari internet. Sehingga kalau apa yang saya sampaikan ini gambarnya kurang jelas, silakan membuka internet, tetapi sebagai panduan itu ada di buku saya, itu panduannya ada ya. Nah, ini ada pertanyaan ternyata, Saudara Oliver. Terima kasih, Oliver. Thermal oil heater tidak termasuk boiler. Wah, ini protes ya. Kalau tadi di rumah saya pemanas air mandi, di pabrik tekstil pemanas air untuk sizing tekstil untuk memperbagus tekstil, saya sebut boiler. Ini juga diprotes. Thermal oil apakah tidak termasuk boiler? Ya, boleh saja thermal boiler. Walaupun apa yang saya sebutkan tadi sebenarnya saya ya kurang setuju ya. Tidak ada boiling sama sekali. Kalau thermal oil heater ini juga tidak ada boiling sama sekali. Minyak pemanas itu biasanya mendidih sudah pada temperatur 280 sampai 300. Zaman saya masih kuliah ini terkenal sekali nama-nama pembuatnya. Tapi akhir-akhir ini tidak banyak saya temukan dalam cerita-cerita industri. Sehingga saya sisihkan jawaban kepada Oliver, apakah thermal oil heater termasuk boiler? Boleh saja. Tapi sorry, tidak saya masukkan dalam buku atau tidak saya masukkan dalam kuliah kita ini. Ya, karena
tidak lumrah, tidak biasa dipakai pada zaman sekarang. Mungkin ada kasus-kasus tertentu yang masih pakai ya. Ini keunggulan dari minyak ini, temperatur didihnya tinggi sehingga sampai temperatur 200 pun dia masih cair. Tekanannya ya masih rendah karena belum punya tekanan uap. Kalau air 200 derajat itu harus dipelihara pada tekanan berapa? Kira-kira 15 atmosfer, 12 atmosfer. Nah, steam table nanti akan bicara itu. Kalau kita punya air 200 derajat, kita harus menyimpannya pada tekanan berapa. Sekali lagi, Oliver, oke. Nah, pertanyaanmu sudah saya tanggapi. Mudah-mudahan tidak kecewa dengan pertanyaan saya. Iya, ini sekarang saya harus kemana? Sedang tidak jalan. Oh, oke, jalan sekarang. Saya teruskan ke tempat lain saja. Ke gambar-gambar ini nanti bisa dibaca di internet, di buku saya juga ada. Ini gambar ini dari internet, tapi saya ingat saya punya boiler, kita Teknik Kimia ITB punya boiler sebesar ini. Ya, modelnya juga seperti ini, warisan dari dosen saya. Nah, kalau saya aja sudah segini tua, dosen saya yang beli ini, ya mungkin almarhum beliau sudah. Saya lanjutkan. Ini, nah, gambaran lain. Ini oleh-oleh dari kuliah Profesor Mian, Dr. Mian. Ya. Saya ceritakan, ini PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, waste to energy. Truk sampah, apakah mau saya bekerja dengan baik? Di mana saya bisa ngambil Sudah, Pak. gambar itu? Yang pointer Klik laser? kanan, Pak. Klik, oh, klik kanan, ya. Iya, ini. Nih, nah saya cerita ini. 5 menit barangkali ya, tolong diperhatikan dan mungkin saya minta kamu mengisi 1/4 halaman berikutnya ya. Sampah, katanya kalau di Cina sampah apa saja, tidak ada yang nanya waktu kuliah kemarin dipilah enggak, tidak perlu dipilah. Nah, hanya saja kalau ada metal, ya itu terpaksa dipilah. Kalau hanya sampah organik, masukkan saja. Kemudian truk ini menuang ke sini. Ini dibiarkan di sini selama 7 hari, digeser-geser saja dengan kran. Ini refuse kran. Refuse itu sampah ya. Refuse. Saya pikir dulu refuse itu ditolak gitu. Ternyata sampah refuse. Diangkat, ditumpahkan kemana, diangkat selama 7 hari, kadar airnya menjadi cukup untuk dibakar. Menurut keterangan beliau, kadar air 40% bisa dibakar. Tentu saja sistem pembakarannya baik sekali. Nah, sesudah itu diangkat ke atas. Ini konsep saja, tentu saja nggak sesederhana ini ya. Dimasukkan ke hopper atau wadah atau tangki gede, diatur bisa mengalir dengan baik ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan tungku pembakaran. Dilihat di sini, tak kelihatan sebenarnya di dinding ini atau di dinding sebelah ini ada pipa yang dijejer di dindingnya. Pipa itu berfungsi seperti boiler, ya riser tadi. Nah, gas bisa jadi tidak dipasang pipa. Kalau lihat konfigurasi ini, pipanya tidak dipasang di dinding ini, tapi dipasangnya di sebelah ini. Saya bisa cerita, mengingat kembali dan juga membaca apa yang ada di sini. Gas panas memberikan panas kepada air, kemudian keluar ke sini,
ke sistem pembersih. Sistem pembersih itu back filter, nggak ada tulisannya di sini, kantong-kantong pembersih. Nah, kalau bersih dibawa ke sini, di sini dibersihkan lagi. Bisa disembur dengan air, bisa disembur dengan macam-macam supaya dia menjadi bersih. Di sini back filternya tentu saja harus tahan panas. Nah, abunya bisa dimasukkan bersama abu dari pembakaran. Hasil pembakaran berisi abu ke sini. Ini adalah tempat menyimpan abu. Nah, gas panas sudah selesai, gas panas ya, dihisap ini dihisap dengan induced draft fan. Steamnya dimanfaatkan di sini. Nah, semua ini dalam satu gedung. Ini rupanya kunci dari keberhasilan sistem pembangkit listrik tenaga sampah tidak diprotes. Karena semuanya dikungkung di sini, udara nggak boleh keluar. Boleh masuk, nyusup boleh, tapi nggak boleh keluar. Nah, keluarnya kemana? Keluarnya disedot oleh blower, tapi nggak tergambar di sini. Semua ruangan ini disedot dengan blower, udaranya dihembuskan ke sini. Nah, kalau ada bau-bau yang nggak enak, diharapkan terbakar. Bau yang nggak enak itu apa? Yang saya hafal ya H2S. Telur kalau busuk H2S. H2S dibakar SO2. H2O. Senyawa lain apa? Senyawa lain apa saja. Terbakar. Di sini ya udaranya membawa itu. Karena disedot ruangan ini, bahkan ruangan mana saja disedot lalu dihembuskan ke sini. Begitu ceritanya sehingga PLT SA, pembangkit listrik tenaga sampah di Cina, zaman sekarang tidak lagi menjadi bahan protes oleh masyarakat. Ditambah lagi, orangnya disiplinnya tinggi. Membuang sampah tidak sembarangan. Kalian kalau makan, kemana buang sampah? Kalian tinggal di meja, bukan? Biar pelayan yang membersihkan? Tidak. Di Cina tidak begitu. Bekasnya dia bawa ke tempat sampah, sisa makanan dituangkan ke box-box, sisa makanan yang berisi makanan dibuang ke box 1, sisa kegiatan makan yang berupa supit. Orang Cina selalu makan dengan supit yang dibuat dari bambu, dibuang ke tempat yang tertentu. Di kantin mahasiswa begitu, di restoran juga begitu. Kita semua melakukan kebersihan kita sendiri. Mudah-mudahan Indonesia nggak lama lagi bisa menyontoh kelakuan semacam itu. Saya masih melihat depan rumah saya itu pinggir jalan raya, banyak orang parkir, membuang sampah di depan rumah saya. Sehingga kalau sore nanti habis ini, sesudah kuliah saya ke pinggir jalan di depan rumah, kadang-kadang terpaksa memungut sampah-sampah itu, plastik, biasanya plastik dan tisu. Ya, cerita saya tadi bisa diulang di sini, tapi dalam bentuk lain. Ya. Grade-nya, sampahnya masuk, sedikit demi sedikit mengalami proses, pengeringan dulu, pirolisis, gasifikasi, dan akhirnya sisanya terbakar. Ini juga dari oleh-oleh dari Dr. Mian, saya salin. Nah, ini lebih jelas dari yang ini. Kalau ini menggambarkan semua keseluruhannya, ada boilernya. Nah, kalau sekarang grade-nya saja. Grade tempat untuk membakar. Kalau bahan bakarnya gas dicampur udara dan terbakar, namanya burner. Kalau padatan dengan udara dibakar, di atas grade.
semuanya dikungkung di dalam furnace. Pembakaran gas dengan udara juga dikungkung dalam furnace. Nah, sekarang jelas ini. Ini saya salin dari lupa saya, bukan dari Dr. Mian. Ada saya cerita tadi, bahan bakar padat mengalami pemanasan, penguapan, kemudian gasifikasi menghasilkan gas, gasnya bisa terbakar seperti ini. Bulan Oktober tanggal 14 nanti saya memberi kursus mengenai bagaimana ini terjadi. Kursusnya di Cina, tapi saya nggak perlu ke Cina lagi, dari sini aja ya. Seperti Dr. Mian bisa memberi kursus kita dari Cina, dari kantornya sendiri. Nah, ini langkah-langkah tahapan peristiwa yang terjadi di furnace, terjadi di tempat pembakaran bahan padat. Ini contoh lain lagi yang ada di pabrik minyak sawit, boilernya kira-kira begini. Datar saja, bukan miring. Ini yang kira-kira terjadi di pembakaran cangkang sawit di pabrik keramik. Ini cangkang sawit dimasukkan di satu ujung. Ini ada rantai yang berjalan. Nah, selama bahan bakar ini berjalan, di atas dibawa oleh rantai, dia terbakar. Dan sisanya keluar. Nah, sisanya tentu saja diharapkan menjadi sudah berupa abu. Kalau rantainya berjalan terlalu cepat, abu. Bukan diperoleh, tetapi cangkang yang masih sedikit utuh. Nah, rantai ini bisa tahan. Kenapa? Karena dari bawah dialiri udara. Sama dengan ini, di pabrik minyak sawit, ini hanya berupa grid saja, batang-batang besi yang dipasang berjajar rapi, ada lubang-lubang kecil, dari bawah dialiri dengan udara. Nah, itulah yang melindungi besi-besi tadi dari kerusakan panas. Di samping itu di atasnya sudah ada tumpukan abu, tumpukan bahan bakar yang juga melindungi grade dari temperatur tinggi. Ya, kalau kita lihat apa di sini ada secondary air. Di sini juga ada secondary air. Primary air itu langsung membakar, tetapi bukan stoichiometrik. Masih di bawah stoichiometrik atau kira-kira stoichiometrik. Sehingga gas hasil bakarnya mungkin masih mengandung H2 dan CO. Oleh sebab itu perlu diberi udara secondary. Nah, udara secondary ini yang menyelesaikan pembakaran. Kalau primary air 80% kebutuhan udara, yang 30%, 20%, 50% dipasok dari secondary port. Secondary air port, tempat memasukkan udara sekunder. Mengapa diatur begitu? Supaya tidak terbentuk, biasanya tidak terbentuk NOx. Kalau semua udara masuk sini dikhawatirkan temperatur terlalu tinggi, di suatu titik yang namanya hotspot karena ada satu kesalahan. Nah, temperatur tinggi itu yang memicu terbentuknya NOx dengan nitrogen dari bahan bakar. Bukan nitrogen dari udara ya, nitrogen dari bahan bakar. Ya, kira-kira sampai di sini dulu. Kamu tulis kembali apa yang tadi saya mintakan untuk kalian perhatikan. Ceritakan peristiwa yang ada di sini yang bisa membuat masyarakat Cina menerima waste to energy, PLTSA. Silakan, kalimatnya boleh sampai 8 kalimat. Kalau tadi hanya 4, ini boleh 8 kalimat. Saya berhenti lagi, 5 menit.
Sampai di sini kuis pendek 2 tadi. Nanti diunggah segera sesudah 5 menit ini diunggah. Saya nggak tahu berapa lama pengunggahan diperlukan. Dwi, berapa lama pengunggahan diperlukan, Dwi? Atau Aisyah yang mengelola? Saya set pukul 5, Pak. Oh, enggak, yang ini aja dulu. Babak pertama, coba di set pendek saja. Oh, baik. Kalau Mungkin di set jam 16.15. Tentu saja masih bisa masuk kan yang terlambat. masih bisa, Pak. Baik, Ya, saya di set 16.15. Silakan mahasiswa untuk bisa menulis dengan baik walaupun harus cepat. Sekarang jam 16:06. 9 menit lagi masih termasuk mengunggahnya. Ya, saya pamit sebentar sampai jam berapa tadi, Dwi? 4.15, Pak. 4.15 mau sholat dulu sebentar ya. Yang lain juga bisa istirahat sebentar. Saya mulai jam 16.15.
Pak Heri, saya mau bertanya, Pak. Silakan, ya siapa? Sebut nama dulu, NIM, nama. Ini Oliver, Pak. Tadi yang nanyain. Oh, Oliver tadi ya. Oh, iya, Silakan, Pak. Oliver. Terus tadi kan Bapak bilang thermal oil heater itu kurang lazim ya sekarang kalau dipakai. Terus kalau di pabrik gitu mau manasin sampai suhu 200 lebih gitu, pakai apa dong, Pak? Kalau nggak pakai thermal oil heater? Yang saya tahu pakai steam. Berarti pakai steam buat manasin 200-an di suhu 200-an gitu, Pak? Iya. Oh, Di Pak. suhu 200 pakai steam ada. Di suhu ya biasanya sih 200 masih dengan steam, tapi kalau terpaksa ya pakai oil heater tadi. Ya, betul. Tapi kenapa orang milihnya lebih ke steam ya, Pak? Bukannya kayaknya steam lebih repot gitu ya, Pak? Karena kan kalau thermal oil Oh, kan... gini, ya benar. Pertanyaanmu benar. Repot, steam lebih repot. Tentu saja itu berlaku kalau di sistem itu ada steam system. Kalau di sistem itu nggak ada steam system, Pak, paling enak manasin dan ukurannya nggak besar, ya pakai thermal oil. Ya benar kamu. Tapi kalau saya punya steam banyak, pabrik itu mengelola banyak steam, tidak hanya untuk heater, tapi untuk turbin atau untuk heater-heater yang lain dengan kapasitas besar dan jaraknya jauh. Nah, oil kan menyalurkannya kan juga harus jauh. Nah, itu pakai steam lebih enak. Apalagi kalau ada turbin yang memerlukan steam. Ya. Lebih praktis mengelolanya pakai steam. Apakah Oliver punya contoh industri yang menggunakan oil sebagai minyak pemanas? Jadi sebenarnya oilnya tuh ya minyak pemanas sih, Pak. Jadi saya tahunya itu kayak misalkan kayak pabrik bikin teh gelas gitu, Pak. Itu dia di pabriknya itu di Pekalongan. Terus dia manasin buat sterilisasi air pemanasnya itu pakai thermal oil heater, Pak, karena katanya SDM-nya kurang ngerti gitu loh, Pak. Kalau pakai steam kan soalnya repot kan, Pak, harus jaga kemurniannya, harus jaga tekanannya. Jadi dia milihnya pakai thermal oil gitu sih, Pak, supaya lebih gampang katanya. Pabrik teh. Iya, Pak. Pabrik teh. Ya, bisa saja. Namun kalau saya mau membantah juga bisa juga. Misalnya ya, saya ke pabrik teh. Itu pemanasnya dia gunakan air saja. Atau steam tekanan rendah. Nah, steam itu punya kelebihan. Dia bisa menjaga temperatur ketika memanaskan. Steam ketika memanaskan itu berada pada kondisi saturated, sehingga temperaturnya konstan. Nah, kalau oil ketika memanasi, temperaturnya kan turun kan? Nah, temperatur yang turun tadi, temperatur yang dipanasi itu mau ditaruh di mana? Ditaruh di temperatur minyak awal atau temperatur akhir dari minyak? Kalau temperatur yang dipanasi ditaruh pada akhir temperatur minyak, khawatir kalau ada salah operasi, bahan yang dipanasi bersentuhan atau dekat dengan temperatur awal minyak yang lebih tinggi. Nah, rusak biasanya. Itu saya lupa tadi menjelaskan.
Kalau air, steam itu punya keunggulan, bisa menjaga temperatur ketika dia melepas panasnya konstan. Itu sebabnya nanti dalam steam system minggu depan barangkali atau minggu yang lain lagi, kalau punya steam diturunkan tekanannya, itu menjadi superheated. Sebelum dipakai, superheated tadi harus diturunkan superheatnya di desuperheater. Nah, itu ya. Yang saya sudah lupa ini. Menggunakan oil heater itu pabrik apa, saya lupa. Sama sekali nggak punya bayangan lagi. Dulu memang ada ya, sering disebut. Kalau pabrik teh apakah memerlukan temperatur tinggi? Saya pernah ke pabrik teh dari daun teh itu kan. Dari daun teh diperam dikit, kemudian dicacah, kemudian diperam, fermentasi dikit. Itu nggak pakai sterilisasi kalau nggak salah. Diperem saja begitu. Yang saya lihat di Gunung Patuha ya. Mungkin saya salah ingat. Terima kasih Oliver. Tapi kalau begitu saya beri tugas lebih jauh ke Oliver. Tolong carikan saya kasus di mana oil heater, heating oil itu harus mempunyai kelebihan dibanding dengan steam, heating steam. Ya, ini tugas ekstra saja, Oliver. Nanti kami catat ke keaktifan kamu ini. Oil heating oil. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini walaupun sudah larut jam 16.20, biar saja kalau ada yang ingin bertanya, karena yang lainnya paling-paling saya akan merujuk ke buku saya saja. Pak, berarti kalau reaksi di temperatur yang agak tinggi juga, itu biasanya pakai steam juga ya, Pak? Reaksi yang agak tinggi untuk menjaga reaktornya berada pada temperatur tinggi. Maksudmu Iya, itu? Iya, Pak. Ya, pakai steam. Ya, ya. Reaksi polimerisasi yang saya pernah kunjungi di PT Kelarian, reaksinya pada temperatur 150, dia pakai steam. Sekali lagi, dengan steam, temperaturnya bisa dijaga konstan. Reaksinya di sekitar 150. Nah, kalau Pak Chandra hadir nih, Pak Chandra, itu pabriknya temanmu itu, siapa itu, jadi lupa. Kelarian, PT Kelarian. Nah, reaktornya adalah reaktor tangki berpengaduk. Tangkinya itu dibungkus dengan steam. Nah, namanya menjadi steam jacket. Nah, steam jacket. Steam masuk ke bungkusnya tadi, jaketnya tadi, kemudian mengembun. Steam masuk kira-kira 160-an. Nah, dia mengembun kira-kira di temperatur 160. Selalu 160 karena yang masuk sudah saturated steam. Yang keluar saturated water 160 juga. Itu yang saya ingat. Tapi reaksinya lupa nama reaksi. Metil metakrilat kalau nggak salah. Salah satu bahan untuk mengkilapkan sepatu kita. Polimer yang mengkilapkan sepatu atau tas-tas. Dioleskan begitu. Begitu Oliver, jawaban dari saya. Sekali lagi, jangan percaya saya. Cari lagi dan laporkan ke saya. Bapak salah. Atau Anda betul, tapi persisnya seperti ini. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oliver. Kalau tidak ada, seperti saya sampaikan tadi, kita rujuk saja ke buku-buku kita. Ini nanti ada soal-soal ya. Ada ini salinan dari slide yang lalu sehingga masih terpampang di sini. Tapi saya akan lebih suka memberi kalian tugas. Saya selesaikan sedikit dulu, mungkin dari
sini. Ini menjadi populer sekarang di PLTU. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kalian mungkin akan bekerja di PLTU. Ada berapa banyak PLTU di Indonesia? Seingat saya yang ada di berapa Dwi? Yang di milik PLN 52 ya Dwi ya? 52 PLTU dan masih akan dibangun terus walaupun ada tarik ulur batu bara. Batu bara ini digerus sampai lembut sekali, kemudian didorong dengan udara, dinamakan PA. PA ini kalau nggak salah singkatan dari pneumatic air. Udara untuk mengangkat, pneumatic air ya, mendorong atau mengangkat, mendorong partikel batu bara kecil, powder bukan kecil lagi, didorong dan langsung dia sebagai primary air. Nah, karena kecil sekali dan karena temperaturnya ini tinggi sekali, tentu saja pada awalnya harus diberi pembakaran dengan gas misalnya supaya temperaturnya tinggi. Powder tadi akan terbakar dengan cepat, tidak tersisa dalam sekejap. Nah, hasilnya harapannya tentu saja sudah tidak ada partikel, sehingga dengan berani pendesainnya itu menaruh pipa-pipa steam atau pipa-pipa air di saluran udara ini. Saluran gas panas ini beda dengan yang fluidized bed. Fluidized bed. Kita lihat di sini, pembakaran terjadi, nggak segera diambil panasnya karena khawatir ada partikel. Partikel dijatuhkan dulu di sini, gasnya bersih, masih belum juga yakin, disuruh jatuh di sini, baru dikontakkan dengan penyerap panas. Nah, beda dengan ini, langsung bisa diambil panasnya. Di samping yang tergambar kelihatan ini, juga ada pipa yang ditaruh di dindingnya ini. Nih, yang hijau muda ini. Ada anak panah ke atas nih. Ya, ini ada anak panah ke atas. Ada anak panah ke atas ini dari pipa hijau muda. Ini adalah riser, tempat air panas dan sedikit gelombung uap naik ke atas. Riser. Ke atas, ke atas, ke atas, plung. Gelembungnya dilepas. Kalau dari sini juga begitu, air ke bawah oleh gelembung, plug dilepas. Steamnya dilepas, airnya kembali ke bawah, yang biru tua, biru lebih tua ya. Ini down kamar istilahnya, down kamar tempat. Kalau ingin cepat penguapannya, api dibesarkan, pipa-pipanya dibanyakkan, di sini diberi pompa. Itu yang disebut tadi force circulation. Sirkulasi paksa dari aliran air. Steam yang sudah berhasil dibentuk ini saturated steam, dipanaskan menjadi superheated steam gitu ya. Sekali lagi ditaruh di sini, bukan di dekat api. Superheated steam. Ada lagi di sini reheat steam. Steam dari luar yang sudah kepakai tapi masih steam. Kalau dikondensasi masih sayang. Nah, dipanaskan ulang, reheat. Nggak tahu ini panahnya dari mana ke mana. Kalau lihat gambarnya dari bawah ini, oh ya ada panahnya itu. Dari bawah ini hijau agak tua menjadi makin pudar, menjadi makin pudar ini. Panahnya ada di sini. Air sebelum masuk steam drum, airnya dipanasi dulu di economizer, fungsi economizer, dan habis economizer, gas panas dipakai untuk memanaskan udara. Wah, jelas sekali ini. Walaupun bentuk simbol-simbol ini adalah air preheater. Ada blower, pendorong udara, force draft fan, ada flue gas yang ditarik oleh blower, biasanya diberi nama ID,
fan, induce draft, menarik, menyedot, induce draft. Kalau ini mendorong. Kalau yang di sini juga mendorong udara, tetapi karena fungsinya khusus, yaitu juga mendorong udara dan juga udaranya mendorong partikel, diberi nama pneumatic air fan. Ya, ini cerita, saya senang sekali cerita ini. Zaman saya mengarang buku itu, gambar-gambar semacam ini belum ada. Sekarang kami sedang mengerjakan proyek di sebuah PLTU, proyek ringan saja. Bagaimana kalau batu bara ini diganti dengan biomasa, diganti dengan sampah, diganti dengan sekam padi, diganti dengan serbuk gergaji, diganti dengan apa saja jenis biomasa, cangkang sawit, tongkol jagung, dan sebagainya. Apakah bisa berjalan? Nah, kami mikir sedikit saja mengenai ini. Ternyata kesulitannya ada di sini. Sampah kalau masuk sini, ya gimana? Sampah kamu lihat ya, kalau batu bara kan butiran, kalau sampah lembaran masuk ke sini. Ya bisa jadi milnya, penggerusnya ini macet karena terlilit sampah. Nah, cerita pendek begitu aja. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ini gampang. Kalau membakar bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, gampang. Ya karena gampang sekali tercampur dengan udara. Sebuah pembakaran berlangsung baik kalau ada 3T atau 4 kondisi. 3T, turbulensi, time, temperature. Turbulensi adalah membuat pencampuran yang baik. Time punya kesempatan terbakar cukup, tergantung kecepatan bakar. Kemudian yang ketiga tadi apa T-nya? Time, turbulensi, dan temperatur. Makin tinggi kita memelihara temperatur, makin gampang bahan bakar terbakar. Nah, ini gambar-gambar yang bisa saya peroleh dari pustaka. Kalau yang sebelah kanan atas, ini gambar dari penjual. Nah, penjual burner. Kecil saja. Biasanya burner untuk BBM dan burner untuk gas bisa diganti-ganti settingnya, satu benda untuk 2 bahan bakar. Tapi kalau untuk bahan bakar padat, enggak. Itu tadi cerita yang banyak sekali tadi untuk bahan bakar padat. Ini bahan bakar gas, gambar foto penjualannya sama aja. Saya tampilkan bagaimana bentuk di dalam boiler water tube. Tapi skala kecil nih ya, ini skala kecil. Dijual dalam bentuk sudah jadi. Beli diwadahi, ini beli sudah jadi, diwadahi dalam kontainer. Nah, itu sebabnya ini disebut package boiler. Di pabrik Busri, di pabrik Pertamina, di sana ada package boiler. Boiler kecil yang siap dijalankan kapan saja, bahan bakarnya yang praktis. Kalau pabrik itu terpaksa mati total karena boiler utamanya rusak, package boiler bekerja duluan. Sesudah diperbaiki, bagi package boiler kerja duluan, mencabu steam, menggerakkan turbin sedikit, dan seterusnya, sampai boiler yang gede, boiler utama bisa jalan. Package boiler. Ya, kita sampai pada ini mengingat kembali neraca boiler kira-kira begini tadi, gambar tadi udah kelihatan toh, bahan bakar dan udara kurang ini, bahan bakar dan udara kurang. Informasi satu lagi, menjadi gas serobong, melepas panas ke samping sini, panas diterima oleh gas air umpan boiler, dijadikan steam, tapi terpaksa ada yang dibuang karena seringkali air tadi masih mengandung senyawa yang terlarut, bahan kimia terlarut yang menghasilkan
lumpur, endapan lumpur. Nah, neracanya seperti ini, ada di buku ya. Kita juga sudah, kita sudah membahas ini. Istilah efisiensi boiler itu tentu saja banyaknya energi yang bisa dibawa oleh steam dibagi dengan energi yang diberikan oleh bahan bakar. Kalau begitu listrik untuk fan tadi enggak dihitung ya Pak? Ya. Sementara ini menurut definisi yang sering dipakai tidak dihitung. Nanti pada kasus yang lain bisa dihitung, yaitu yang disebut dengan plan seluruh pabrik, plan heat rate. Jadi sekarang kalau namanya boiler efisiensi, ya cukup sampai sekarang sejauh saya tahu ini. Saya pernah sampaikan definisi ini pun saya sering menemukan yang lain, bukan LHV yang ditaruh, tetapi HHV. Di pabrik-pabrik, orang menaruh panas yang dihasilkan dibawa oleh steam, dibagi dengan panas yang dibawa oleh bahan bakar, diukur dari LHHV-nya. Masih ingat ya, HHV dan LHV besar mana? Besar HHV. Jadi kalau berdasarkan HHV, efisiensinya akan lebih rendah. Ada juga cara yang mengukur yang biasa juga dilakukan. Ini yang biasa dilakukan ini, yaitu mengukur rugi-ruginya. Sudah saya terangkan ya, rugi-rugi itu apa? Ini ada semua di sebelah kanan ini. Panas yang lolos ke lingkungan berupa macam-macam. Tapi seingat saya, saya minta untuk menghitung rugi-rugi dari gas cerobong. Panas sensibel gas cerobong. Dua persamaan ini tentu saja menghasilkan efisiensi yang berbeda. Karena tentunya yang langsung diharapkan lebih teliti. Namun ada beberapa kesulitan. Mengukur yang produksi steam bagaimana? Apakah pakai orifice meter? Ya, sejauh yang saya tahu ada alat-alat ukur yang langsung mengukur laju alir steam pada zaman sekarang. Alat-alat ukur yang khas khusus untuk laju alir steam. Jadi kalau tahu laju alir steam tentu saja gampang. Entalpinya bisa dilihat dari steam table. Kalau kita bisa mengukur temperatur dan tekanannya. Ya, itu pengantarnya. Lalu sisa waktu yang masih ada, saya ingin kalian mengerjakan soal berikut ini dalam sisa waktu yang ada. Saya siapkan 3 soal, tetapi karena waktunya pendek, ya sudah. Ini saya lewati saja ya. Itu ada di halaman berapa? Saya pernah sebut itu. Saya lupa karena banyak ngajar di sistem utilitas dan di konversi thermal itu bahannya sama ya. Jadi bahannya mirip. Ini ada di halaman 44. Halaman 44 ini semua. 2 slide ini halaman 40. Saya nggak suka menjelaskan begini. Lebih suka memberi PR kalian. Halaman 43 ada sebuah PR. Bukan PR ini, sejauh yang kamu bisa lakukan, kerjakan sekarang. Bisa baca halaman 43, soalnya saya ubah sedikit. Saya ubahnya di mana? Ya, dibaca halaman 40. Saya ubah sedikit, yaitu di ini. Efisiensinya. Gampang. Saudara bisa salin jawaban soal nomor, contoh soal 43, tetapi bukan itu yang saya inginkan. Kalau soal 43 tinggal menyalin saja. Saya minta kalian melihat ini.
penggalan steam table di halaman 67 yang akan kita bahas minggu depan. Silakan buka halaman 67. Kami sudah mengedarkan penggalan-penggalan buku. Silakan dimiliki. Hak cipta sudah dihapus. Kecuali satu, hargailah dengan menyebut sumbernya kalau kalian menyalin isinya. Tapi hak cipta udah nggak ada. Oke, yang penting itu kamu lihat ini. Apakah betul angka-angka yang tertulis ini? Nggak usah lihat yang lain lagi. Nggak usah lihat buku termo. Nggak. Di buku kita aja saya siapkan sebuah contoh di halaman 60. Betulkah ini? Oke. Berikutnya. Ini soal tadi. Soal ini sama persis. Kecuali temperatur keluarnya. Temperatur steam keluarnya saya naikkan, tetapi tentu saja masih ada di halaman 67. Menjadi temperatur 350. Nah, di halaman 67 itu ada di kolom yang paling kanan. Tekanannya 20 bar, suhu air masuk 80, tetapi tekanan steam keluar 350 derajat Celcius. Nah, entalpinya menjadi beda. Baik, itu saja. Soal yang berikutnya kita bahas minggu depan. Mungkin saya sampaikan pada kalian untuk kuis awal soal yang halaman 47 dimodifikasi. Oke, ini saja. Catat sedikit. Pada soal halaman 43, saya konversi sedikit. Efisiensinya 80%, kalau aslinya 60%. Tidak banyak perhitungan, cuman pemahaman. Kemudian ini yang saya pajang, kalian boleh catat, yaitu melihat steam table yang ada di buku kita. Nggak usah ada di buku lain. Cukup buku kita. Artinya kalau kalian buka buku dengan segera, berarti kalian sudah menghargai kami yang mengedarkan buku dalam bentuk PDF file, satu bab demi satu bab. Kalau ada yang belum menerima, silakan bicara. Pak Dwi sudah diedarkan, Pak Haryo sudah di-upload. Sudah Pak Erik. Ya, silakan. Ini kita akhirkan, kita tutup kuliah kita ini sampai jam 17. Dengan mengerjakan soal nomor 31 dan soal nomor 31 yang divariasikan. Enaknya gimana ini? Gini aja. Saya tulis ya, kuis. Dari contoh soal 3.1, saya beri nama sekarang B karena saya ubah. Nah, itu soalnya. Saya copy, saya bawa ke sini. Nah, dengan begitu, sekarang terpampang. Kebiasaan saya, kalau soal, saya beri warna, sebenarnya merah muda maksud saya, tapi nggak punya saya. Nah, ini
Soal 31A dan soal 31B. Manfaatkan setengah halaman yang masih tersisa tadi. Lihat penggalan STEAM table halaman 67. Dwi atau Aisyah yang kalau ada, Dwi, edarkan online STEAM kalkulator yang kita punya kepada para mahasiswa. Lain kali, minggu depan kita gunakan itu. Yang nggak berbayar ya, Dwi. Edarkan di WA Group, edarkan di chatting hari ini, edarkan di apa? Di mana? Ya, di mana saja kamu bisa menyentuh mahasiswa. Dan mahasiswa, mohon kreativitasnya, keinginannya, coba cari sendiri online kalkulator. Nah, ini sudah ditampilkan oleh Pak Dwi, online kalkulator. Sudah kami pakai di beberapa kesempatan, diantaranya kesempatan kuliah konversi thermal biomasa, yang pada saat ini juga masuk ke masalah STEAM. Saya taruh di sini. Bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Oke. Soalnya saya kirim lewat WA. WA grupnya hanya kita aja ya, WA grup. Saya kirim lewat WA grup dosen saja dulu. Nanti oleh dosen kelas masing-masing diedarkan ke mahasiswa. Dah, saya sudah mengedarkan. Soal. Daftar hadir sudah dibuka. Kelas 01. Jangan lupa mengisi, masih ada waktu, cukup ya. Lah, kok saya jadi nggak bisa, kemana ini saya pergi? Oh, lupa. Nah, bisa. Ya, kembali saya tampilkan ini. Catatan-catatan. Di sudut kanan atas, online kalkulator dari STEAM mudah-mudahan jalan. Kalau enggak, ya usahakan cari sendiri. Ada soal yang mirip untuk 31, kecuali diganti efisiensinya dan dibalik sekarang. Kalau saya ketahui kondisinya, pengumpanan maupun pengumpanan bahan bakar, kita diminta mencari efisiensi secara langsung. Efisiensi secara langsung ya. Yang tidak langsung, nih, slide yang ini kita lihat minggu depan saja. Ini yang tidak langsung. Ada di contoh soal 32 halaman 47.
Saya berhenti bicara karena sudah waktunya hampir menutup kuliah. Ada Pak Chandra sudah hadir mungkin. Ada Pak Tirto juga sudah hadir mungkin. Kalau ingin memberi pesan. Pak Dwi, ini dibuka sampai jam 15:10 Pak Dwi. Karena mahasiswa supaya mendengarkan pesan-pesan dari Pak Chandra dan Pak Tirto dulu. Pak Haryo nanti kalau sudah dari Pak Tirto dan Pak Chandra. Yuk Pak Chandra hadir atau hanya mengirim berita lewat internet saja, lewat WA saja. Sudah mendarat. Pak Tirto juga begitu, sudah siap di tempat yang bisa komunikasi. Enggak ada. Ya, sudah tidak ada. Dwi, kalau ada yang ingin disampaikan? Dari saya cukup Pak untuk pengunggahan tugas. Yang ketujuh saya set pukul 5:10. Ya. Aryo? Kalau dari saya cukup, Pak. Udah. Ya. Minggu depan, steam system. Boiler tetapi sisi steamnya. Saya tutup ya, saudara sekalian. Silakan menyelesaikan tugas. Sekali lagi hanya 1 lembar saja. Memang sebenarnya pendek ini. Yang setengah tadi untuk kuis yang bersifat naratif, narasi, dan yang setengah berikutnya hitungan pendek. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa. Terima kasih perhatian Pak Haryo, bantuan para asisten Dwi dan Aisyah. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.